Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabri Haliansa, NPM C0C0216, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi menjadi 5, yaitu tujuan laporan arus kas, bentuk laporan arus kas, penyusunan laporan arus kas, dan analisis laporan arus kas, dan penyajian dan pengungkapan. Penyusunan laporan arus kas yaitu terbagi menjadi 2 metode, metode tidak langsung dan metode langsung. Baiklah, materi di video kali ini saya akan menjelaskan tujuan laporan arus kas dan bentuk laporan arus kas. Definisi laporan arus kas: laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Tujuan laporan arus kas. Tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi mengenai perubahan arus kas penerimaan atau arus masuk dan pengeluaran atau arus keluar kas dari suatu entitas selama satu periode langsung. Baiklah, masuk ke materi bentuk laporan arus kas. Bentuk laporan arus kas terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Sedangkan aktivitas investasi, aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara dengan kas. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Inflows terdiri dari 1. Penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Dan yang ketiga, yaitu penerimaan dari pembelian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Adapun outflows terdiri dari 1. Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, 2. Pembayaran untuk karyawan, 3. Pembayaran klaim asuransi pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank, 4. Pembayaran biaya operasi. Baiklah, kita masuk ke materi arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksud menghasilkan kas di masa depan. Inflows terdiri dari, yaitu 1. Penerimaan penjualan aset tetap atau aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya. 2. Penerimaan kas dari kontrak futur atau forward futur untuk pendanaan. 3. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. 4. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Adapun outflows terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembalian dikapitalisasi. 2. Pembayaran kas dari kontrak futur, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Dan yang ketiga, yaitu pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura setara untuk diperdagangkan. Baiklah,
Materi yang selanjutnya yaitu arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Adapun inflows terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham. Yang kedua, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, dan hipotek. Adapun outflows terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Yang kedua, pelunasan pinjaman. Dan yang ketiga yaitu pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Japri Hadiansah, sampai berjumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.